Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Ananda akan mempresentasikan materi yang berjudul Pertimbangan Etika dalam Pengambilan Keputusan. Baik, kita akan membahas pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial. Pandangan organisasi terhadap pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan menghasilkan perwujudan yang nyata melalui sejumlah konsep ekonomi dan manajemen kontemporer, seperti business or corporate ethics, eco-labeling, green product, environmentally friendly, economic activities, dan corporate governance. Konsep-konsep tersebut merupakan perkembangan lebih lanjut dari salah satu konsep dasar yang dilandasi tujuan pendirian organisasi tanggung jawab sosial. Selanjutnya, konsep tanggung jawab sosial ini sendiri sesungguhnya memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari kita memperhatikan kesejahteraan pemilik dan pengelola organisasi dan masyarakat. Tanggung jawab sosial juga menandakan bahwa para pengambilan keputusan harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang diambil terhadap lingkungan. Tanggung jawab sosial juga menandakan pentingnya organisasi dalam menerapkan pandangan etika terhadap kebijakan atau strategi bisnis yang dilakukan. Contohnya itu seperti perusahaan yang hendak memasarkan produk melalui media televisi, maka mereka harus mematuhi aturan periklanan untuk tidak menjadikan anak-anak sebagai pengambilan keputusan dalam pengembalian barang. Perusahaan juga dilarang melakukan praktek promosi yang cenderung membohongi konsumen, seperti mengklaim sebuah produk sebagai makanan sehat pengganti makanan utama, sedangkan kenyataannya produk tersebut hanyalah suplemen terhadap makanan pokok. Selanjutnya ada pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Semenjak manajer melakukan pengambilan keputusan dalam lingkup organisasi, maka tentu bahasan mengenai etika pengambilan keputusan berhubungan dengan etika dalam lingkup perilaku organisasi. Disiplin perilaku organisasi merupakan panduan yang baik untuk memahami dan meningkatkan peran etika dalam organisasi dan dalam pengambilan keputusannya. Bila pemahaman yang benar didapatkan melalui disiplin tersebut, maka perilaku tidak etis dalam pengambilan keputusan dapat kita hindari. Etika atau etika pengambilan keputusan merupakan studi tentang penerapan pertimbangan moral dalam proses pengambilan keputusan. Semenjak proses tersebut menunjukkan sejumlah langkah menuju pada pemilihan atas satu alternatif, solusi, atau tindakan, maka kajian itu membahas pertimbangan moral yang selalu muncul pada setiap tahap pengambilan keputusan. Kajian ini khusus membahas tentang etika dan tidak membedakan apakah putusan didasarkan tesis rasional atau rasional terbatas, jenis putusan, dan segala yang terkait dengan pengambilan keputusan. Tujuan akhir studi ini adalah menciptakan cara pandang yang mantap mengenai pentingnya pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Untuk sampai pada tahap penerapan moralitas dalam pengambilan keputusan, maka manajer perlu memahami faktor-faktor atau aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku yang beretika dan tidak beretika. Kemudian pada gambar model perilaku beretika, dapat kita lihat bahwa sejumlah faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan di organisasi. Pada lingkungan eksternal dapat terlihat faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung perilaku dan ada yang mempengaruhi perilaku melalui lingkungan internal. Faktor perubahan kondisi ekonomi dan politik mempengaruhi perilaku melalui desain, struktur, dan budaya organisasi. Tiga faktor tersebut kemudian mempengaruhi lingkungan internal organisasi. Faktor dominan yang dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam organisasi adalah budaya organisasi. Selanjutnya, kriteria etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada atas paham manfaat. Kekuatan dari pandangan ini adalah dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Pertimbangan etika difokuskan terutama sekali terhadap bagaimana tujuan akan diraih. Namun kelemahan dari paham ini adalah paham ini dapat menekan hak-hak individu yang memiliki posisi minoritas dalam organisasi. Kemudian ada fokus atas hak. Kekuatan pada pandangan ini adalah proses pengambilan keputusan memasukkan pertimbangan etika yang menghargai seluruh hak asasi manusia, hak para pekerja, dan melindungi seluruh anggota organisasi dan stakeholder
dari tindakan yang tidak beretika. Dan kelemahannya yaitu fokus yang berlebihan terhadap HAM atau pekerja dapat menjadi bumerang yang mengurangi tingkat efisiensi dan produktivitas organisasi, dan dampaknya akan memberikan efek negatif bagi pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya, pandangan atas keadilan. Selanjutnya, berdasarkan atas keadilan. Pandangan ini mendukung praktek bisnis yang memberikan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan merata bagi stakeholders. Kelemahan dari kriteria ini adalah menimbulkan semangat untuk mencapai tahapan penyemarataan dan bukan semangat untuk mencapai tahap keseimbangan. Kesalahpahaman pandangan ini dapat mengurangi inovasi, efisiensi, dan produktivitas kerja. Konsep pandangan ini menjadi sama rata, sama rasa. Kemudian ada atas pandangan efek reputasi. Kekuatan kriteria ini adalah membangun reputasi positif, maka akan membantu keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Kelemahan dari kriteria ini adalah efek reputasi terbangun melalui perilaku yang beretika. Artinya, efek ini merupakan hasil atau akibat dari sebab perilaku beretika. Ketika sejumlah anggota organisasi gagal menerapkan perilaku etika dalam pengambilan keputusan, maka seluruh anggota organisasi akan terkena getahnya. Kemudian ada fokus terhadap pemenuhan kewajiban. Kekuatan dari pandangan ini adalah menanamkan pandangan tentang pentingnya melakukan investasi jangka panjang melalui pemenuhan kewajiban sosial dalam proses pengambilan keputusan. Investasi sosial adalah investasi pertumbuhan organisasi. Organisasi dapat selalu membangun kekuatan ataupun kedekatan emosional dengan konsumen. Kelemahan pandangan ini adalah keterlibatan yang terlalu besar tanpa dukungan dana yang kuat tentu akan menghabiskan dana operasional kegiatan bisnis, terutama dalam jangka pendek dan menengah. Selanjutnya, pertimbangan etika. Seluruh kriteria membantu pengambilan keputusan dalam menilai apakah sebuah alternatif solusi, tindakan, beserta konsekuensinya sudah memasukkan pandangan etika atau belum. Semenjak proses pengambilan keputusan dibantu oleh penggunaan sejumlah teknik pengambilan keputusan, maka tentunya kriteria di atas perlu diintegrasikan dalam teknik-teknik pengambilan keputusan yang dipakai. Pertimbangan etika yang digunakan dalam pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan nilai etika yang dianut suatu bangsa, karena setiap bangsa punya cara pandang sendiri tentang etika. Faktor keunikan budaya merupakan pandangan yang mendasar yang menghasilkan cara pandangan terhadap etika. Perbedaan cara pandang tentang etika di setiap negara atau masyarakat tertentu akan mendorong pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan kriteria etika yang cocok digunakan dalam kasus tertentu. Baik, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan organisasi, setiap manajer pada saat ini diharuskan untuk mengikut sertakan pertimbangan etika dalam setiap proses pengambilan keputusan. Indikator utama yang dipakai masyarakat dunia dalam menilai sebuah organisasi kualitas adalah pandangan organisasi terhadap etika. Kemudian, organisasi perlu membangun suatu sistem pengawasan perilaku sebagai mekanisme penyaringan sehingga mampu menyaring perilaku yang tidak sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi dan dapat mendorong kinerja manajemen yang berkualitas dengan tujuan terbentuknya perilaku yang beretika, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian juga kriteria etika tidak bisa diambil mentah-mentah dalam pengambilan keputusan. Karena dalam pengambilan keputusan kriteria akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal organisasi. Pertimbangan etika harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Manajer dan organisasi harus selalu dan wajib untuk menerapkan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan dan dalam menentukan kebijakan dan strategi bisnis. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan organisasi, setiap manajer pada saat ini diharuskan untuk mengikut sertakan pertimbangan etika dalam setiap proses pengambilan keputusan. Indikator utama yang dipakai masyarakat dunia dalam menilai sebuah organisasi berkualitas adalah pandangan organisasi terhadap etika. Kemudian, organisasi perlu membangun suatu sistem pengawasan berlaku sebagai mekanisme